1 Samuel 15 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Di kejauhan, hal yang mendorong anak ini untuk kembali adalah kasih bapaknya kepada orang upahan. Tetapi ketika dia bertemu dengan ayahnya, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia merasakan kasih yang jauh lebih besar dari apa yang dia telah rasakan. Yang jauh lebih besar dari apa yang dia telah pikirkan ketika dia berada di negeri yang jauh. Dia merasakan kasih yang begitu besar mengalir di dalam kehidupannya. Bahkan bapaknya sendiri. Shalom saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mempelajari akan firman Tuhan. Dan sehari ini sebelum kita akan mempelajari akan firman Tuhan, kita akan mengundang kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan dapat menghidupkan apa yang akan kita pelajari. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di kesempatan yang indah ini, tak ada kebutuhan yang lebih besar yang kami perlukan, selain daripada Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat disanggupkan untuk mendengarkan suara Tuhan, mengertinya dan memiliki kuasa untuk menghidupkannya. Terima kasih Engkau akan menolong kami pada saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, renungan kita pada saat ini saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-15. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, kita dapat melihat di sana bahwa ada perumpamaan atau ada 3 perumpamaan. Yang pertama yang dapat kita lihat di sini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan kemudian kita juga dapat melihat tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang, atau dalam bahasa Inggris koin ya. Kemudian perumpamaan yang ketiga yang disampaikan di sini adalah perumpamaan tentang prodigal son, atau perumpamaan tentang anak yang hilang, anak yang kaya, anak yang royal, anak yang boros, tapi kemudian dia hilang. Oke, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perumpamaan ini kita akan mendapati di sana bahwa ada kenapa Tuhan memberikan 3 jenis perumpamaan tentang yang hilang. Jadi ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Pada dasarnya ada perbedaan antara 3 perumpamaan ini. Perbedaan yang pertama adalah kalau domba yang hilang, dia tahu bahwa dia hilang, tetapi dia tidak bisa untuk menemukan jalan kembali. Itu domba yang hilang. Sehingga membutuhkan seorang gembala untuk datang mencari dan menemukan domba tersebut. Itu domba yang hilang, dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu cara untuk kembali. Sedangkan untuk dirham yang hilang, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia hilang. Dan dia juga sama sekali tidak tahu jalan untuk kembali. Karena dia adalah benda mati ya. Sehingga benar-benar membutuhkan juga seorang gembala untuk mencari, atau seorang yang memiliki dirham tersebut, untuk mencari dan menemukan dirham yang hilang tersebut, atau uang yang hilang tersebut. Jadi kalau yang pertama domba yang hilang, dia tahu, dia sadar bahwa dia hilang, tetapi dia tidak tahu cara untuk kembali. Sedangkan dirham yang hilang, dia tidak tahu dia hilang, dia juga tidak tahu cara untuk kembali. Karena dia adalah benda mati, dia tidak menyadari akan hal itu. Kemudian kita datang pada perumpamaan yang ketiga yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada saat ini adalah anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ini, dia sadar bahwa dia hilang, dan ternyata dia juga tahu jalan untuk kembali, cara untuk pulang. Jadi 3 perumpamaan tentang yang hilang dengan 3 aplikasi yang berbeda. Yang pertama tentang domba yang hilang, dia tahu bahwa dia hilang, tetapi dia tidak tahu cara untuk kembali. Sehingga gembala ini dia harus datang untuk mencari domba ini. Kemudian ada dirham yang hilang. Dia tidak tahu
dia tidak sadar bahwa dia hilang, dan dia juga tidak tahu cara untuk kembali. Sehingga butuh seorang pemilik untuk datang dan mencari dirham yang hilang ini. Dan baik domba yang hilang, dirham yang hilang, pemiliknya mencintai kepemilikannya. Sekarang bagaimana dengan domba yang hilang? Anak yang hilang. Pada anak yang hilang ini, dia sama sekali tahu bahwa dia hilang, posisinya hilang, dan dia juga tahu caranya untuk kembali. Dan sepertinya tidak ada usaha dari seorang ayah atau ibu atau orang tua untuk mencari anak yang hilang ini. Apakah demikian? Kita akan mempelajari lebih dalam pada saat ini. Tetapi yang pasti, dari antara ketiga hal ini, saya ingin untuk bertanya kepada saudara untuk kita renungkan sedikit. Kira-kira menurut saudara, saudara ada di posisi yang mana? Ketika saudara sudah berjalan jauh dari Tuhan, saudara sekarang ada di posisi mana? Domba yang hilang, yang sekarang ini menyadari bahwa Anda itu hilang, tetapi Anda tidak tahu atau tidak mampu untuk kembali. Mungkin juga Anda sudah berusaha untuk kembali, mengembek ke sana kemari seperti seekor domba, dia mau cari jalan pulang, tapi dia sudah lupa di mana jalannya itu. Atau mungkin dia tahu arahnya ke sana, tetapi dia tidak mampu untuk mendaki, terlalu lemah bagi si domba untuk mendaki jurang yang dalam itu. Sehingga butuh seorang gembala yang akan mengulurkan gadanya, tongkatnya, dan menarik akan domba tersebut yang hilang tersebut. Nah, jadi apakah Anda adalah seorang domba yang hilang pada saat ini? Yang Anda merasa bahwa Anda sudah jauh dari Tuhan dan membutuhkan seorang gembala atau utusan Tuhan yang akan menarik dan membawa Anda keluar dari jurang kebinasaan tersebut. Atau mungkin pada saat ini Anda sedang berada pada posisi dirham yang hilang. Di mana di dirham yang hilang ini Anda benar-benar tidak menyadari bahwa Anda hilang. Dan mungkin kalau orang berkata, "Oh, engkau hilang," kita akan komplain, "Oh, mana mungkin saya hilang? Saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang rajin beribadah." Tetapi Anda perlu menyadari bahwa sesungguhnya saudara-saudara, dalam banyak kasus kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 6 ya. Di dalam Yesaya pasal 6, orang Israel membawa korban yang banyak-banyak. Yesaya pasal 1 maksud saya. Membawa korban yang banyak-banyak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? "Oh, aku menolak, aku tidak mengenal engkau. Aku menolak segala peribadatan, segala persembahan yang kau berikan kepadaku." Jadi saudara-saudara, di dalam posisi ini rupanya hilang itu tidak selamanya kita berada di dalam jurang dosa. Atau di dalam arti kita benar-benar berada di dalam mungkin kemabukan, pesta pora, persundalan, dan lain sebagainya. Atau di dalam perampokan, tetapi kita tidak menyadari kita hilang. Tetapi bahkan yang lebih berbahaya adalah orang yang hilang tetapi di dalam kandang. Atau di dalam cerita dirham yang hilang ini, dirham itu hilang di dalam rumah. Nah, ini yang lebih berbahaya, saudara-saudara. Jadi hilang tapi di dalam rumah. Nah, kita harus perlu waspada di dalam perjalanan kerohanian kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita aktif di dalam beribadah, kita aktif mempelajari firman Tuhan, dan kemudian kita ternyata tidak hilang. Jadi kita perlu berhati-hati saudara-saudara ya dengan posisi yang kita miliki sekarang. Jangan sampai ternyata kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ternyata di dalam hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya kita sudah hilang. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita terpisah dengan Tuhan sebenarnya, tetapi pada saat yang sama kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan. Itulah sebabnya
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memberikan persembahan, datang beribadah, tidaklah menjamin bahwa kita sedang bersatu dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kita datang beribadah untuk show, untuk menunjukkan pakaian kita, untuk menunjukkan status kita, untuk menunjukkan kebolehan kita, untuk menunjukkan kemampuan kita di hadapan orang banyak ketika kita datang beribadah. Dan sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan pada waktu kita datang beribadah ini tidak terjadi. Itu sebabnya kalau kita berada pada posisi ini, kita adalah dirham yang hilang, saudara-saudara, dan kita perlu bertobat. Perlu ada orang yang datang memberikan pekabaran yang diutus oleh Tuhan, ya sehingga mengatakan engkau hilang dan engkau harus kembali. Dan Tuhan datang untuk memanggil engkau, untuk mengangkat engkau dari jurang kebinasaan. Engkau harus rela untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, sehingga engkau menjadi miliknya. Oke, baik, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita masuk pada perumpamaan yang ketiga, yaitu tentang anak yang orang kaya ini, the prodigal son. Anak orang kaya, anak royal, anak yang memiliki segala-galanya bersama dengan ayahnya. Tapi kemudian dia hilang. Oke, mari kita masuk di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke, di dalam anak yang hilang ini, dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11, di sana kita baca, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi ada seseorang katanya, dia memiliki 2 anak laki-laki. Kemudian kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara, apa yang dikatakan oleh anak ini? Bapak, saya kan punya hak terhadap harta ini. Dan sekarang harta itu berikan kepadaku. Lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya? Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tetapi ternyata tidak cukup. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Jadi perhatikan saudara-saudara, ada 2 hal yang dilakukan oleh anak ini. Yang pertama, selagi ayahnya hidup, dia meminta harta warisannya selagi ayahnya hidup. Yang kedua, setelah dia mendapatkan harta itu, dia jual itu semua. Biasanya saudara-saudara, hal ini dilakukan oleh seorang anak. Bahkan sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh seorang anak ketika ayahnya itu mati, yaitu mengambil harta dan kemudian menjual. Biasanya itu akan terjadi kalau sudah keturunan selanjutnya dan selanjutnya, keturunan kedua atau ketiga. Dia kemudian mungkin dia sudah perlu uang, dia punya anak, dia punya cucu, sudah perlu harta, kemudian mereka akan menjual harta milik mereka. Tapi perhatikan anak ini, selagi ayahnya hidup, dia ambil warisannya, dan tidak cukup, dia jual itu selagi ayahnya hidup. Jadi seakan-akan ayahnya ini sudah sangat tidak berharga di matanya. Ini adalah sebuah penghinaan yang sangat nyata yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya. Selagi ayahnya hidup, dia menganggap ayahnya itu sudah mati. Dia menganggap sudah mati. Dia menganggap ayahnya itu sudah tidak ada di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang kita juga saat ini masih hidup, tetapi kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Bahkan kita menganggap bahwa Tuhan itu sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia menjual segala harta miliknya, dan kemudian apa yang dikatakan di sini? Mari kita baca sama-sama. Ia pergi ke negeri yang jauh. Di dalam ayat yang ke-13, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dia hidup berfoya-foya bersama dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang dia anggap akan memberikan apa yang dia perlukan. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam catatan di Lukas pasal yang ke-15 ini, anak ini dia tinggal bersama dengan ayahnya, keluarganya. Ayahnya adalah orang yang memiliki segala-galanya. Kemudian dia meminta hartanya selagi ayahnya hidup, dan kemudian dia menjualnya, dan lebih daripada itu dia meninggalkan rumah ayahnya. Dan setelah dia meninggalkan rumah ayahnya, dia hidup berfoya-foya dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang sebaya dengan dia, bahkan dengan pelacur-pelacur. Dia menghabiskan harta, memberikan harta kepemilikannya. Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran anak ini? Jadi yang ada di dalam pikiran anak ini, dia rupanya sudah bosan dengan kehidupan yang ada di rumah ayahnya. Dia sudah tidak mau hidup bersama dengan ayah dan apa yang ada di dalam rumahnya. Rupanya dia tidak ingin sebuah kehidupan yang ada di dalam rumah ayahnya. Dan bisa saja di dalam rumah ayahnya itu ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan, kestabilan, dan untuk menjaga pekerjaan supaya dapat berjalan dengan baik. Aturan-aturan itu ada di rumah ayahnya. Dan anak ini ketika dia melihat aturan-aturan yang ada di dalam rumah ayahnya itu, dia merasa bahwa hal ini sangat mengekang akan kehidupannya. Hal ini sangat membatasi dia untuk melakukan, untuk mengekspresikan keinginan-keinginannya. Dia menyadari bahwa hal-hal itu seperti memberikan sebuah tekanan kepada kehidupannya. Yang sebenarnya kalau peraturan itu ditiadakan, itu akan membawa kekacauan di dalam lingkungan keluarga dari anak tersebut. Bisa saja ada hamba yang bermalas-malasan, dan kalau demikian maka akan ada pekerjaan yang tidak dilakukan dan akhirnya mereka akan jatuh miskin. Bisa saja itu aturan tentang kebersihan. Harus merapikan tempat tidur, harus merapikan rumah, harus mengepel lantai, harus membersihkan dapur dan lain sebagainya, kamar mandi dan lainnya sebagainya harus dilakukan. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka akan membawa dampak dan mungkin saja sakit penyakit sampar di dalam rumah tersebut kalau aturan itu tidak dilakukan. Mungkin saja itu adalah aturan tentang bangun dan tidur, istirahat dan bekerja. Ada aturan-aturan. Dan anak ini merasa terganggu dengan peraturan-peraturan itu semua, sehingga dia memilih kehidupan yang bebas dari peraturan. Dia pergi ke negeri yang jauh, benar-benar tidak ada bayang-bayang rumahnya. Dan kemudian di sana dia hidup apa? Berfoya-foya. Apa artinya hidup berfoya-foya? Hidup tanpa peraturan. Jadi anak ini berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang dia rindukan, sebuah lingkungan yang paling dia rindukan. Hidup tanpa peraturan. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan anak ini? Ketika dia hidup dengan cara yang dia inginkan, maka tiba-tiba harta yang diberikan oleh ayahnya itu mulai berkurang dan habis. Dan hal ini diperparah dengan bencana kelaparan datang atas negeri itu. Dan ketika bencana kelaparan datang atas negeri itu, saudara tahu apa yang terjadi?
Mari kita baca di dalam kembali baca di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Jadi timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi ketika timbul bencana kelaparan di negeri itu, dia pun sekarang mulai hidup apa? Melarat. Dan pada waktu dia mulai hidup melarat, apa yang terjadi? Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi apa yang terjadi dengan anak ini? Dia mulai hidup melarat. Dan ketika dia mulai hidup melarat, dia mencari sesuatu untuk mengisi akan perutnya. Dan pada waktu dia pergi mencari sesuatu untuk mengisi akan perutnya yang lapar itu, dia mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang memiliki ladang untuk babi-babi. Dan saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh cerita ini? Yesus menggambarkan cerita ini kepada orang Israel. Orang Israel adalah orang yang tidak mengkonsumsi babi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan mereka adalah penjaga domba di padang. Itu pekerjaan dari orang Israel. Dan babi adalah binatang yang haram yang tidak mereka konsumsi. Karena demikianlah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, jadi perhatikan cerita ini. Anak ini, dia bukan hanya hilang. Dia bukan hanya jatuh melarat. Tetapi dia jatuh di dalam apa? Ketika orang Israel, mereka bersentuhan dengan binatang ini, maka di dalam catatan pasal Imamat yang ke-11 dikatakan mereka menjadi najis. Apa artinya saudara-saudara? Anak ini, dia bukan hanya hilang, dia bukan hanya jatuh melarat, tetapi dia jatuh di dalam kenajisan. Dia jatuh begitu dalam. Bahkan kejatuhannya ini lebih dalam dari kejatuhan yang dialami oleh domba yang hilang ketika dia jatuh di jurang. Anak ini benar-benar jatuh ke jurang yang sangat dalam. Dia benar-benar kehilangan segala kemuliaan di dalam rumah bapaknya. Di rumah bapaknya dia dihormati, di rumah bapaknya dia disegani, di rumah bapaknya orang-orang mencintai dia. Tapi pada saat ini semuanya hilang daripadanya. Semuanya hilang. Bahkan dia jatuh di dalam jurang yang paling dalam, jurang yang penuh dengan kenajisan. Dan di dalam jurang yang penuh dengan kenajisan ini, apa yang terjadi kepada anak yang hilang ini? Dia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, yang orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan apa katanya? Ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi dia rindu untuk mengisi perutnya bahkan dengan apa katanya? Ampas. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak ada seorang pun yang memberikan ampas makanan babi itu kepadanya. Jadi apa artinya saudara-saudara? Anak ini benar-benar jatuh di dalam jurang yang benar-benar dalam. Jurang kemerosotan, jurang kehancuran, jurang kehilangan yang sangat dalam, bahkan jurang dosa kenajisan. Dia jatuh ke dalamnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, anak ini sebenarnya menggambarkan kehidupan saya dan saudara. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena demikianlah keadaan manusia yang sudah jatuh itu. Anak yang hilang itu adalah sebuah gambaran yang paling tepat untuk kondisi saya dan saudara.
yang hilang di dalam kemerosotan dosa. Tetapi pada waktu anak ini hilang, dia kemudian memiliki sesuatu. Dan satu hal ini benar-benar memulihkan keadaannya itu secara total. Saudara tahu apa yang dia miliki itu? Mari kita lanjutkan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Hal yang pertama yang dimiliki oleh anak ini adalah menyadari keadaannya. Menyadari pemberontakannya. Menyadari kehancurannya. Menyadari kejatuhannya yang begitu dalam di dalam jurang kebinasaan dosa. Dia menyadari akan hal itu. Dan hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari anak ini. Hal yang pertama, menyadari keadaannya yang sudah jatuh itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin untuk mengatakan kepada saudara bahwa kita tidak dapat kembali kepada Allah sebelum kita menyadari akan keadaan kita yang jatuh dan berdosa. Kita tidak dapat disucikan, kita tidak dapat dimurnikan, kita tidak dapat bersatu dengan Allah sebelum kita menyadari akan keberadaan kita yang berdosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, posisi seorang yang dibenarkan dan disucikan tidak pernah akan terjadi sebelum dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang telah melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang sama dilakukan oleh anak yang hilang ini, yang telah memboroskan harta kekayaan yang telah diberikan kepadanya. Dia jatuh melarat kemiskinan, dia tidak memiliki makanan, dan lebih daripada itu dia jatuh di dalam kenajisan yang sangat mengerikan. Kita harus menyadari akan kondisi yang sebenarnya di dalam diri kita. Kita harus menyadari dosa-dosa apa yang tersimpan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan jika kita tidak menyadarinya, maka mustahil bagi kita untuk bangkit dan kembali kepada Allah. Dan kalaupun kita kembali kepada Allah, kita datang kepada Allah, dan kita menyimpan kejahatan itu di dalam hati kita, kita tidak mengakui bahwa kita itu adalah orang benar, adalah orang berdosa, maka Tuhan tidak dapat membenarkan kita. Ingat di dalam catatan Wahyu pasal 3, di jemaat Laodikia, jemaat ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak kenal saya. Saya ini adalah orang yang kaya. Saya telah memperkayakan diriku. Dan saya ini Tuhan, saya tidak kekurangan apa-apa. Semuanya ada pada saya Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia? Hai jemaat Laodikia, engkau mengatakan engkau kaya dan engkau telah memperkayakan dirimu dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Tetapi ketika saya mendapati keadaanmu, engkau itu ternyata melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Anehnya, orang yang setara dengan anak yang hilang ini, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang yang setara dengan anak yang hilang ini adalah orang yang merasa bahwa dia tidak hilang dan tidak kekurangan apa-apa. Anehnya seperti itu. Jadi saudara-saudara, apabila engkau merasa engkau sudah cukup rohani di dalam kehidupanmu, engkau sudah cukup baik di dalam kehidupanmu, engkau sudah cukup sosial di dalam berbagi dengan orang lain, engkau sudah cukup baik di dalam membagikan segala sesuatu, di dalam membagikan firman Tuhan,
engkau sudah cukup merasa baik dengan melakukan itu semua, maka berhati-hatilah, bisa saja engkau sedang hilang. Ingat, tidak ada cara yang lain untuk kita datang kepada Allah selain kita menyadari bahwa kita hilang. Karena orang yang hilang, dia tidak akan mencari Allah. Orang yang tidak hilang, dia tidak akan mencari Allah. Yang berbahaya adalah kita tidak menyadari kita hilang, sehingga kita tidak mencari Allah. Kita menyadari bahwa kita berpikir bahwa kita tidak hilang, yang sebenarnya kita hilang. Jadi saudara-saudara, kita perlu menyadari kondisi kita pada saat ini. Kita perlu mengundang Tuhan, Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah ada dosa, apakah ada noda di dalam hatiku? Karena kadang-kadang bahkan kita sendiri tidak mengenal akan hati kita. Kecuali Tuhanlah yang datang dalam hidup kita dan memberikan informasi, memberitahukan kepada kita keburukan, rencana-rencana jahat yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya ada sebuah lagu yang mengatakan, Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, now my thought I pray. Jadi, selidikilah hatiku ya Tuhan. Dan kenallah kita punya isi hati ini. Kenapa penulis dari lagu ini, atau Raja Daud yang merupakan latar belakang dari lagu ini, berdoa seperti itu? Karena Raja Daud menyadari bahwa dia sendiri tidak dapat menilik akan hatinya. Tidak dapat mengenal akan hatinya. Dan harus ada Allah untuk menyatakan dosa itu. Sehingga Daud bisa menyadari akan dosa dan pelanggarannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang ini kita terlalu sombong, kita terlalu terlalu sombong, bermegah diri terhadap kondisi kerohanian kita, tanpa kita menyadari sebenarnya kita adalah orang yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. Langkah yang pertama dari anak itu adalah menyadari kejatuhannya. Yang kedua, mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Yang pertama dia menyadari keadaannya, yang kedua katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Perhatikan ini, orang upahan artinya orang apa? Orang kerja. Jadi di rumah bapaknya banyak orang kerja. Tetapi perhatikan, biasanya orang kerja itu mereka mendapatkan makanan yang terbatas dari tuannya. Orang kerja kan? Tetapi perhatikan, Bapa di sini kepada pekerjanya makanannya apa? Berlimpah-limpah. Makanannya itu berlimpah-limpah. Di sini dia sebagai seorang pekerja, tetapi ketika dia mau meminta makanan, mencari makanan, maka apa yang terjadi? Tidak ada seorang yang memberikan. Jadi dia menyadari orang di sini tidak mengasihi dia, tetapi ayah saya di sana mengasihi pekerjanya. Hal yang kedua yang dia sadari adalah kasih bapaknya. Kasih bapaknya. Dia menyadari bahwa kasih bapaknya itu luar biasa. Di sini dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan kasih sayang dari tuannya itu. Bahkan dia mau meminta ampas dari makanan babi, tidak diberikan kepadanya. Tetapi di sana
Di rumah bapaknya begitu banyak makanan yang berlimpah-limpah, bukan kepada anak, tetapi para pekerja. Jadi bahkan kepada para pekerja yang ada di kebun, di ladang dari ayahnya itu, makanannya itu apa? Berlimpah-limpah. Jadi saudara-saudara, hal yang kemudian disadari oleh anak ini adalah kasih Bapa yang berlimpah-limpah. Nanti kita akan lihat sebentar, apakah kasih Bapa ini benar berlimpah-limpah seperti yang disadari oleh anak ini dengan memberikan makanan kepada orang-orang upahan pekerja yang ada di kebun dari bapaknya itu. Oke, mari kita melanjutkan di dalam pembelajaran kita. Lukas pasal yang ke-15. Jadi hal yang pertama, dia menyadari akan keadaannya yang berdosa, dia menyadari keberdosaannya. Dan hal yang kedua, dia menyadari kasih Allah yang berlimpah-limpah, kasih Bapa yang berlimpah-limpah. Akhirnya kedua hal ini, atau sebenarnya satu hal ini, dia menyadari kondisinya, dan kemudian dia menyadari akan kasih Allah. Dan sesudah dia menyadari akan kondisinya, dia menyadari akan kasih Allah. Saudara, kedua hal inilah yang memberikan dia kekuatan untuk kembali kepada Bapaknya. Untuk kembali kepada Bapaknya. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan bagaimana ceritanya ini berlangsung. Apa yang dia katakan? Dia menyadari akan kondisinya, dia menyadari akan kasih Bapaknya, dan kemudian hal itu membuat dia bangkit, berdiri, dan pergi kepada Bapa. Saudara, saya ingin mengatakan sesuatu. Menyadari akan kondisi kita yang berdosa, hal itu adalah penting. Tetapi janganlah berdiam diri, karena setan akan berbisik kepadamu. Ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, aduh Tuhan, saya sudah terlalu berdosa kepada Engkau. Dan kemudian apa yang setan katakan? Oh iya, kamu memang sudah berdosa. Kamu itu begitu jahat. Kamu sangat luar biasa pelanggaran-pelanggaranmu. Kemudian kita berdoa, Tuhan, saya benar-benar menyadari pemberontakan saya telah menipu orang ini, saya sudah menceritakan kejelekan orang ini, dan lain sebagainya. Dan setan mengatakan, kamu itu sudah jahat, dan engkau dan Tuhan sudah membencimu. Saudara, saya ingin katakan, jangan pernah mendengarkan kata-kata ini di dalam pikiran Anda. Jangan pernah mendengarkan. Jangan pernah mendengarkan. Walaupun dosa kita merah seperti kain kirmisi, itu akan benar-benar diputihkan seperti salju. Mari kita lihat di dalam catatan 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 15, nanti kita akan kembali lagi ke Lukas pasal yang ke-15. 1 Samuel 15, kita membaca ayat yang ke-23. Sebenarnya dosa apa dari yang telah dilakukan oleh anak yang durhaka ini? 1 Samuel 15 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi kedurhakaan itu sama dengan dosa apa katanya? Dosa petenung. Tahu petenung? Dosa orang-orang yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Jadi kedurhakaan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak yang durhaka ini, sesungguhnya kondisinya telah menyamakan dia dengan seorang petenung. Dan dia benar-benar menyadari. Tapi ketika engkau menyadari akan
eh, keadaanmu itu jangan berhenti di situ. Engkau harus terus lanjut untuk menyadari akan kasih Allah. Dan inilah yang membawa anak itu kembali. Dan mari kita lanjutkan di dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan di sana? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia pergi kepada bapaknya dan untuk merendahkan diri di hadapan bapaknya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, apa yang dikatakan di sana? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, bangkit dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertanyaan, kenapa ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya? Kenapa ketika anak itu masih jauh, ayah sudah melihat kepada anak itu? Anda tahu kenapa? Siapa yang lebih dahulu melihat? Ayahnya, bapaknya. Jadi ayah yang lebih dulu melihat kepada anak ini. Oke, kemudian mari kita lanjutkan. Ketika ayahnya melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Jadi ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ayahnya lebih dulu melihat, ayahnya lebih dulu berlari mendapatkan anak itu. Pertanyaan, kenapa ayahnya lebih dulu melihat dan setelah dia lihat, dia cepat berlari. Dan setelah dia berlari, dia mendapatkan anak itu, maka dia rangkul akan anak itu. Kenapa? Kenapa dia merangkul dan kemudian dia mencium anak itu? Oke, karena ayah sangat mengasihi anaknya. Lebih daripada kasih kepada hamba-hambanya, dia sangat mengasihi akan anaknya ini. Walaupun anaknya itu adalah seorang pemberontak, seorang yang sudah berdosa. Tapi pertanyaan, apakah ayahnya mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh anak ini? Dan apa yang telah diakibatkan dari kejahatan yang dia lakukan? Apa yang dikatakan oleh ayah? Apa yang dilakukan oleh anak ini? Mari kita lanjut membaca ya. Lukas pasal 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadi dia mengakui akan dosa-dosanya, dia punya pelanggaran, dia punya kesalahan, dia kasih tahu ke ayahnya. Tetapi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh ayahnya? Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi apa yang dilakukan oleh ayahnya? Apakahnya ayahnya akan bilang begini, tobat. Kamu sudah rasakan sekarang akibat dari pelanggaran-pelanggaranmu. Dahulu kan saya sudah katakan jangan pergi. Tapi kamu pergi.
Nah sekarang kamu sudah dalam kondisi seperti ini, tobat. Apakah ayahnya mengatakan demikian? Oh, ayahnya tidak berkata kepada dia, ayahnya langsung berkata kepada para hamba-hamba, cepat bawa ke sini pakaian yang indah. Dan pakaikan segera kepada anak ini. Saudara, kenapa ayahnya melakukan hal-hal tersebut? Kenapa ayahnya melakukan hal-hal tersebut? Mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-21. Ulangan pasal 21 ayat yang ke-18. Sekarang kita pergi ke buku Ulangan pasal yang ke-21. Oke. Ayat yang ke-18. Kita mulai ayat yang 18. Anak yang durhaka, a rebellious son. Apa yang dikatakan di sana? Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil. Ini hukum di orang Israel. Hukum di orang Israel. Dan anak itu membangkang. Tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya. Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia keluar kepada para tua-tua kota itu di pintu gerbang. Perhatikan ini, pintu gerbang. Oke? Pintu gerbang. Ke tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya itu, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Perhatikan ayat 21. Ayat 21. Maka haruslah semua orang sekota. Perhatikan ini. Semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Perhatikan, anak itu dia harus dibawa di mana katanya? Di pintu gerbang kota tempat kediamannya, dan ketika dia berada di sana, maka apa yang dikatakan di sini? Maka orang-orang sekotanya, orang-orang satu kota itu, semua orang yang ada di kota itu, mereka harus melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Pertanyaan, di dalam cerita ini, apakah Anda sudah mulai menyadari kenapa Bapa lebih dahulu melihat anak? Apakah Bapa ini tahu kemana anak itu pergi? Bapa tidak tahu kemana anak itu pergi. Tetapi apakah Bapa mengetahui posisi terakhir dari anak itu? Dia tahu di mana posisi terakhir. Posisi terakhir dari anak itu adalah pintu gerbang. Pintu gerbang. Dia berpisah dengan anaknya di pintu gerbang kota. Dan kemudian anak itu pergi. Saya tidak tahu dia melambaikan tangan atau tidak, tetapi mereka berpisah di tempat itu. Dan di dalam pikiran ayahnya ini, dia mengetahui bahwa anaknya ini durhaka. Orang-orang sekota tahu bahwa anak ini adalah anak yang durhaka, yang telah memberontak kepada orang tuanya. Anak yang durhaka yang telah memberontak. Dan
Di dalam hukum di kota itu, kalau anak itu sampai kembali, maka di pintu gerbang mereka akan melempari dia dengan batu sampai mati. Dan itu hukum yang ada di orang Israel. Ayah menyadari akan hukum ini. Itu sebabnya sejak anak itu pergi, ayah ini selalu berdiri di pintu gerbang dan menantikan bilakah anak itu kembali. Itulah alasannya kenapa ketika anak itu kembali, maka ayahnya yang pertama melihat dia. Apakah anak tahu kapan dia akan kembali? Apakah anak tahu kapan dia akan kembali? Dia tahu. Karena dia yang memutuskan untuk kembali, waktu untuk kembali. Dia tahu, oh oke, saya sekarang mau kembali. Tetapi ayahnya, apakah ayahnya tahu kapan anaknya kembali? Anaknya tidak tahu kapan papanya, anaknya itu mau kembali. Ayah tidak tahu. Yang kedua, apakah ayah mengenal anaknya ini? Atau apakah saat ini ayah mengenal akan anaknya ini dengan pakaian yang ada padanya? Ayah itu seharusnya dia tidak mengenal. Tetapi anak, apakah dia mengenal penampilan bapaknya? Ya, dia kenal penampilan bapaknya. Tetapi kenapa anak tidak melihat lebih dahulu kepada ayah? Tetapi ayah yang lebih dulu melihat. Itulah karena ayah ini, walaupun dia tidak tahu dari mana, dari jalan mana, sudut mana anak itu akan muncul, walaupun dia tidak tahu pakaian anak ini, walaupun dia tidak tahu dari posisi mana anak itu muncul, sedangkan anak itu seharusnya tahu ya. Tetapi yang lebih dahulu melihat adalah ayahnya. Itulah alasannya kenapa ayah ini dia lebih dahulu melihat, karena sebenarnya dia tiap hari sejak anak itu pergi, dia berdiri di pintu gerbang itu dan menanti datangnya anak itu. Dan setiap hari dia memelototi setiap orang yang lewat, setiap orang yang muncul di persimpangan jalan menuju ke pintu gerbang. Setiap saat dia memperhatikan dengan seksama semua orang yang sedang mengarah ke pintu gerbang. Apakah itu anaknya? Dan ketika waktu itu tiba, dan ketika dia melihat sosok yang di kejauhan sana, pakaiannya berbeda dengan anaknya ketika anak itu pergi. Rambutnya mungkin sudah berbeda, tetapi gerak-gerik dari anaknya ini dia sangat mengenal, dan dia langsung pergi berlari mendapatkannya. Karena apa, saudara-saudara? Karena hukum di kota itu akan memberikan sebuah konsekuensi. Anak ini harus dihukum mati. Tetapi ayahnya ini dia pergi berlari mendapatkan anak ini untuk melindungi anak itu, supaya tidak seorang pun yang akan melempari anak ini hingga mati. Perhatikan saudara-saudara, anak ini di kejauhan dalam jurang kemerosotannya, hal yang membuat dia bangkit adalah karena dia mengetahui kasih ayahnya kepada orang-orang upahan.
Dia bilang, wah ayah saya itu baik, dia memberikan makanan kepada orang-orang upahannya. Oh, saya akan pergi ke sana dan menjadi orang upahan. Dengan demikian saya akan mendapatkan makan. Tetapi ketika dia kembali, saudara-saudara, sebenarnya bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya? Kondisi yang sebenarnya terjadi, saudara-saudara, serupanya sejak anak itu pergi, papanya setiap hari menantikan dia kapan anak itu pulang. Dan lebih daripada itu, ketika dia melihat akan anaknya, dia langsung pergi berlari mendapatkan anaknya. Karena dia tidak mau anaknya itu mati. Dan lebih daripada itu lagi, dia pergi dan dia merangkul anak itu. Kenapa dia mau merangkul anak itu? Sehingga apabila ada seorang di kota itu yang melihat anak itu dan mau melempari anak itu, maka batu itu pertama akan kena kepada dirinya, kepada sang ayah. Itu sebabnya dia pergi merangkul, memeluk anak itu dan menutupi dia, sehingga kalau ada orang yang melempari akan anak itu, maka ayahnya lah yang akan mati untuk menyelamatkan anaknya itu. Dan lebih daripada itu lagi, ayahnya cepat-cepat memanggil para hambanya, cepat bawakan kemari jubah yang paling bagus dan cepat pakaikan kepada anak ini. Kemudian cincin, kemudian sandal atau alas kaki untuk dipakaikan kepada anak ini. Sehingga anak ini tidak berada pada posisi yang layak untuk dihukum. Saudaraku, di kejauhan, hal yang mendorong anak ini untuk kembali adalah kasih bapaknya kepada orang upahan. Tetapi ketika dia bertemu dengan ayahnya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia merasakan kasih yang jauh lebih besar dari apa yang dia telah rasakan. Yang jauh lebih besar dari apa yang dia telah pikirkan ketika dia berada di negeri yang jauh. Dia merasakan kasih yang begitu besar mengalir di dalam kehidupannya. Bahkan bapaknya sendiri rela untuk memberikan nyawanya untuk anaknya. Dan ketika dia bertemu dengan anaknya itu, anaknya mengakui di hadapannya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap engkau." Bapaknya langsung berkata kepada orang-orang upahan, "Cepat bawa kemari pakaian yang baru itu, pakaian yang bagus itu, dan cepat pakaikan kepada anakku ini, karena dia adalah orang yang hilang, namun sekarang dia telah kembali." Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dirasakan oleh anak yang hilang ini adalah kasih yang belum pernah dia sadari sampai pada hari itu. Dan pada hari itu, dia benar-benar berdiri sebagai seorang yang benar, seorang yang telah dibenarkan oleh Allah. Bukan karena dia telah menjadi orang upahan, telah rajin menyapu, telah rajin bersih-bersih rumah, telah rajin pergi ke kebun, telah menyatakan dia punya perbuatan-perbuatan baik di rumah bapaknya, minta maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti dia dan lain sebagainya. Kemudian dia membantu orang-orang yang ada di rumahnya. Bukan dengan cara itu dia berdiri benar di hadapan bapaknya, tetapi dengan mengaku akan keberdosaannya dan menyadari akan kasih Bapa untuk orang yang tidak layak mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini, apakah engkau menyadari akan kasih Allah di dalam kehidupanmu? Apakah engkau menyadari bahwa Tuhan mencintaimu? Dan bahwa kasih Allah itu
bahkan lebih besar daripada apa yang kau pikirkan pada saat ini di dalam kehidupanmu. Seperti anak ini, dia hanya memikirkan bahwa kasih bapaknya itu seperti kasih kepada seorang yang memberikan bahan makanan yang berlimpah-limpah kepada orang upahan. Tetapi ketika dia bertemu dan dia menyadari, dia melihat kasih yang sebenarnya dari ayahnya, ternyata kasih dari ayahnya bahkan rela memberikan hidupnya untuk menyelamatkan dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejauh mana kita telah hilang? Sejauh mana kita telah berdosa? Jika engkau tidak menyadari bahwa engkau berdosa, maka cobalah berdoa kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku benar-benar mengasihi-Mu? Apakah aku benar-benar menuruti apa yang Kau firmankan? Atau aku sering kompromi, atau ada dosa yang saya pelihara, Tuhan? Dan kalau Tuhan menyatakan itu kepadamu, maka akuilah itu di hadapan Tuhan dan jangan membenarkan diri terhadap dosa dan pelanggaranmu. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengakui itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membenarkan kita. Dan kasih-Nya yang tercurah di atas kayu palang, darah yang tertumpah itu yang adalah lambang kasih yang mengalir di dalam kehidupan kita, akan diberikan kepada kita. Penebusan itu menjadi milik kita. Kita dapat berdiri benar. Dan ketika anak itu diselamatkan, anak itu kembali kepada ayahnya. Bagaimana dengan kehidupannya saat ini? Apakah dia akan menjadi bermalas-malasan? Tidak, saudara-saudara. Apakah dia akan membenci peraturan yang ada di dalam rumahnya? Tidak. Karena dia menyadari bahwa ternyata dengan aturan-aturan yang ada di dalam rumah bapaknya, aturan-aturan inilah yang telah menyelamatkan kondisi, kestabilan, keharmonisan yang ada di lingkungan bapaknya. Dia mencintai bapaknya, dan di saat yang sama dia mencintai peraturan-peraturan yang sebelumnya dia benci. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang kita hanya memilih-milih peraturan firman Tuhan yang kita suka. Tetapi ada firman Tuhan yang mungkin menyinggung ego kita. Kita tidak mencintainya. Kenapa pendeta itu berbicara seperti itu? Saya datang beribadah untuk menyegarkan jiwa saya, untuk menyegarkan rohani saya. Tapi kenapa pendeta singgung-singgung itu firman itu? Saya tidak suka dengan firman itu. Saudara, hati-hati. Engkau akan keluar dari rumah Bapa dan pergi ke tempat yang jauh. Dan hidup bebas dari peraturan. Tetapi apabila engkau sudah jauh dan sudah jatuh dan telah menyadari, ketahuilah bahwa kasih Bapa lebih besar dari apa yang engkau sedang sadari. Kembalilah kepadanya. Dia menantikan engkau, dia menunggu engkau, dan engkau akan menyadari kasih yang lebih besar daripada yang engkau pernah sadari sebelumnya akan mengalir dalam kehidupanmu. Dan engkau akan semakin mencintai Allah, mencintai firman-Nya yang adalah petunjuk di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Engkau sudah memberkati kami hingga pada saat ini. Ketika kami menyadari akan keberdosaan kami, kiranya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat berdiri benar di hadapan Tuhan, bukan karena kemampuan kami, perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi Tuhanlah yang telah mengampuni kami dan telah menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau akan menolong kami. Engkau akan menolong saudara-saudara kami yang telah mendengarkan akan firman Tuhan ini dimanapun berada. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami, dan kami merasakan kasih yang begitu indah itu, dan kami semakin mencintai Engkau
dan mencintai akan firman. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.